sebagai bukti warga negara, nanti KTP itu bisa digunakan untuk keperluan apa saja, berobat, keperluan pergi, keperluan termasuk keperluan dalam rangka untuk memberikan hak pilih dalam proses demokrasi. Lalu kalau tahun ini kita tambah lagi layanan jemput bola, jadi tidak hanya perekaman KTP, tapi kita juga bawa alat cetak KTP. Oh. Nah, jadi rekamnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra RKS kembali lagi di Gerumungan bareng Dewan bersama saya Reza dan juga tentunya dengan narasumber yang akan kita hadirkan di edisi kali ini. Kita akan membahas seputar program jemput bola yang dilakukan oleh teman-teman dari Disdukcapil Kabupaten Pekalongan. Dindukcapil atau Disdukcapil, Pak Ajit? Disdukcapil. Disdukcapil ya, oke. Nah, sudah kita hadirkan bersama di Gerumungan bareng Dewan ada Pak Ajit Suryo Pratondo selaku Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Pekalongan. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat. Aktivitas lancar Pak hari ini? Alhamdulillah sampai saat ini lancar, tidak ada kendala yang berarti. Kita terus jemput bola terus untuk rekaman KTP. Oke. Dan juga selain Pak Ajit Suryo Pratondo yang sudah hadir bersama kita di hari ini, ada juga Ibu Hajah Hindun MH yang sudah hadir juga bersama kita. Gimana Ibu kabarnya Ibu? Sehat selalu, alhamdulillah. Jangan bosan-bosan Bu ya ketemu saya Bu ya. Enggak lah, senang tambah cakep. Oke, terima kasih Bu atas pujiannya. Ibu juga tambah auranya terpancar seperti itu Bu ya. Dan kita bakal hari ini pengen membahas seputar itu Bu, program jemput bola dari Disdukcapil. Tapi saya pengen tanya ke Pak Ajit dulu ya Pak Ajit ya. Ini kan memang program jemput bola itu memang dilaksanakan untuk menyambut datangnya pemilihan atau memang itu sudah dari dulu Pak? Ya, jadi program jemput bola KTPL ini sudah lama, tetapi mungkin kalau dulu kalau tidak ada pemilihan itu reguler ya biasa. Tetapi ketika tahun kemarin persiapan pemilu dan tahun ini persiapan pilkada, kita lebih intensifkan karena kita berusaha supaya warga masyarakat Kabupaten Pekalongan semuanya nanti bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, kalau misalkan program jemput bola yang dilakukan dalam menyambut datangnya Pilkada 2024 ini akan berlangsung sampai kapan, Pak? Tentunya target kita sampai pelaksanaan Pilkada, targetnya di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan kita sisir semua. Oh, semua ya? Ya, seperti tahun kemarin menjelang pemilu, kita mulai dari bulan April sampai Februari menjelang pemilu itu kita selesaikan di 19 kecamatan. Oke. Dan juga pada saat hari H pun masih ada juga ya Pak. Pada saat itu dari teman-teman di Disdukcapil juga melayani kan pada saat itu ya? Ya, jadi waktu itu kita ingat sebelum hari H itu ada libur nasional ya, ada 4 hari. Kita tetap layanan. Kantor tetap kita buka. Nah, yang luar biasa itu H-1 itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu masyarakat banyak yang datang untuk perekaman buat KTP. Tapi alhamdulillah yang penting pada akhirnya tidak ada kendala. Artinya masyarakat tidak ada terkendala menggunakan hak pilihnya terkait dengan hak hidup. Dan lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar. Nah, sekarang saya pengen bertanya ke Bu Hindun. Melihat dari teman-teman Disdukcapil yang gencar sekali untuk menyukseskan pemilu pada saat itu dan juga untuk menargetkan masyarakat Kabupaten Pekalongan itu supaya ber-KTP kayak Pak. Karena memang ber-KTP itu saat ini penting, juga ada program UHC yang juga harus menggunakan KTP. Menurut Bu Hindun itu seperti apa Bu? Ya, KTP ini kan sebagai bukti warga negara. Sehingga ada tidaknya pemilu, masyarakat kita tentu yang sudah mempunyai syarat ya untuk bikin KTP, ada kan 17 tahun ya? Ya. Ini kita harapkan semua ada KTP-nya karena sebagai bukti warga negara dan itu
menjadi warga negara warga Kabupaten Pekalongan. Di KTP itu kan tertulis ya. Kalau sekarang kan nama, kemudian alamat, terus apa? Tanggal lahir, tempat tanggal lahir, status. Kemudian ada juga agama sekarang ya. Agama ada nggak? Agama atau kepercayaan kan ada. Ini kan memuat profil dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai bukti warga negara, nanti KTP itu bisa digunakan untuk keperluan apa saja, berobat, keperluan pergi, keperluan termasuk keperluan dalam rangka untuk memberikan hak pilih dalam proses demokrasi. Dalam rangka proses demokrasi di pilkada ini, saya tentu sangat mengapresiasi pada Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pekalongan yang sudah melakukan upaya dalam rangka untuk mempercepat bagaimana masyarakat kita membuat KTP karena supaya bisa ikut di dalam pilkada. Ini tentu kami hargai, kami mengucapkan terima kasih. Dan kita harapkan, ayo ke mana ini, semua kecamatan, semua desa, sosialisasi lebih gencar sehingga masyarakat kita tahu untuk segera rekam KTP dan ikut. Saya tadi mendengarkan kalau sampai pada hari menjelang hari pencoblosan besok baru buat KTP ini kan, ya harusnya dipersiapkan dari sekarang. Mungkin kurang 1 minggu atau 3 hari itu harapannya sudah selesai. Sehingga bisa dibaca berapa itu hak pilih yang mau bisa datang ke Topung, istilah Topung kan? TPS, tempat pemungutan suara. Tempat pemungutan suara. Nah, ini Pak Ajib, kalau sampai saat ini berarti warga Kabupaten Pekalongan yang menjadi target dari Disdukcapil itu yang belum ber-KTP ada berapa Pak? Jadi per 3 Januari 2024 itu ada 16.034. 16.034. Itu per 3 Januari. Kemudian kita lakukan terus untuk jemput bola di kecamatan-kecamatan sampai ke desa. Kondisi saat ini itu masih ada 6.862. Jadi masih ada 6.862 yang perlu kita datangi sebagai target nanti menjelang pilkada itu harus selesai. Kalau gini Pak, pada saat proses perekaman KTP elektronik itu kan berarti kan dipasrahkan ke desa gitu, dalam artian untuk mengundang orangnya gitu. Nah itu biasanya memang dari desa itu mengeluarkan undangan tersendiri atau memang hanya sekedar woro-woro pengumuman atau by name diundang ke desa? Jadi mekanismenya sebelum kita jemput bola di kecamatan tertentu, kita adakan rapat persiapan, difasilitasi oleh Pak Camat, kita undang teman-teman kepala desa, perangkat desa, bahkan kita juga sinergi dengan PPK dan Panwascam. Jadi di situ juga hadir, kemudian kita sampaikan nanti pelaksanaan teknisnya seperti apa, kemudian kita jadwalkan. Akhirnya ketemulah jadwal di kecamatan itu mau ke desa mana hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Jadi gabungan, ada yang 1 titik 2 desa, bahkan ada yang 3 desa, kadang juga 1 desa karena mungkin jaraknya yang jauh sendiri gitu, nggak mungkin gabung. Nah kemudian kita minta tolong kepada pemerintah desa supaya membuat undangan karena kita punya BNPN-nya, nama-nama sasaran 6.000 itu ada namanya, kita kasihkan namanya, kemudian kita minta untuk dibuatkan undangan khusus. Tetapi tidak hanya itu, tetap pemerintah desa kita harapkan woro-woro. Siapa tahu di luar yang BNPA itu ternyata ada yang belum rekam. Kalau yang ada di BNPA itu kan rata-rata semuanya itu pemilih pemula 19 maupun 17. Tetapi memang pada pelaksanaannya kadang kita temukan ada 1, 2 yang sudah sepuh itu ternyata selama ini belum rekam KTP, tapi nggak banyak. Gitu. Nah kali ini di tahun ini itu beda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun ini kita tambah lagi layanan jemput bola. Jadi tidak hanya perekaman KTP,
tapi kita juga bawa alat cetak KTP. Oh. Jadi rekamnya langsung. Biasanya. Tidak Bu, jadi kalau rekaman KTP bisa dicetaknya nanti sudah 17, karena rata-rata 16. Atau kalaupun sudah 17 saat rekaman, tidak bisa saat itu diambil, karena harus menunggu proses. Di data hasil rekam dikirim ke pusat, lalu besoknya bisa cetak. Nah ini mungkin ada masyarakat yang KTP-nya rusak Bu, atau hilang, jadi di luar yang rekam. Masyarakat umum di desa itu yang KTP-nya rusak, KTP-nya hilang, itu kita langsung layani di situ. Kita cetakkan. Coba saya dijelaskan itu rekam yang dimaksud rekam KTP itu apa? Menyetorkan nama masyarakat supaya tahu ya. Rekam KTP itu apa ya? Belum pernah punya, kemudian membuat. Jadi untuk bisa memiliki KTP, seseorang itu harus sekali melakukan perekaman. Perekaman KTP itu ada foto wajah, kemudian iris mata, kemudian pinjar sidik jari itu, kemudian juga tanda tangan. Nah itu sekali seumur hidup. Kemudian itu sebagai dasar untuk dikeluarkannya KTP elektronik itu. Ya itu yang disebut dengan perekaman KTP. Tapi hanya sekali saja. Hanya satu kali. Datanya sudah ada di KK itu, datanya sudah ada sejak lahir. Pada saat pembuatan akte gitu Pak. Ya, cuman kan nanti bisa dicetak KTP-nya kan ketika usia 17. Nah, bisa direkam ketika usia mulai 16. Kalau masih 15 itu memang belum. Kenapa Pak? Karena sistem itu. Aturan kan, seperti itu berarti. Ya, tapi kan identitas bagi anak usia kurang dari 17 juga ada. Untuk kartu identitas anak. Identitas. Jadi semua warga mulai dari kecil pun ada yang disebut KIK. Kalau sudah 17, kemudian KTP. Itu anak-anak sekolah pada punya KIA itu ya? Yang SMP belum usia 17 itu? Tergantung masyarakatnya Bu. Kalau mengajukan ke kami, tentunya kita buatkan. Tetapi persentase anak yang sudah ber-KIA di Kabupaten Pekalongannya ada 60%. Biasanya malah dari PAUD itu sudah ada yang punya Bu KIA itu. Biasanya yang warnanya pink itu kan ya? Betul Mas Rizal. Nah, itu kadang ada yang dikoordinir. Nggak masalah, kita ada yang dikoordinir oleh sekolahnya, kita sampaikan syaratnya ini. Nah itu kemudian difasilitasi sekolah ke kami, nanti kita cetakkan. Bayar nggak? Semua pelayanan digital gratis Bu. Semuanya, semua jenis. Memang kalau saya lihat ya sebagai masyarakat, memang di Dukcapil ini inovasinya banyak Ibu. Ada Aldino, alhamdulillah dia nongol ya Pak. Jadi memang dari singkatan-singkatan itu menarik. Kemudian juga ada program jemput bola, ini juga bagus. Nah memang kita lanjut ke pembahasan dari mengenai jemput bola di perekaman EKTP dalam rangka, apalagi yang paling dekat ini adalah Pemilu Kada 2024 Kabupaten Pekalongan. Kalau berarti sampai saat ini kendala yang sering dialami dari teman-teman di Dukcapil seperti apa Pak Haji? Pelaksanaan sih alhamdulillah sampai sekarang lancar, tapi kendala itu pasti ada. Terutama yang paling krusial adalah jaringan internet. Jaringan internet di titik yang kita jadikan untuk rekaman di desa tertentu atau kelurahan tertentu. Itu kadang-kadang jaringan internetnya kurang kuat, kapasitasnya kecil, sehingga itu menjadi kendala. Harusnya yang kalau lancar, satu orang direkam itu paling 3 menit selesai. Ini bisa menjadi 5 menit, bahkan 10 menit. Tetapi selama ini kita juga backup, kita bawa alat punya kita sendiri, misalnya kita punya end-to-end, modem, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang teman-teman di kami itu catering pakai HP-nya sendiri. Itu, tetapi pernah sekali itu memang sama sekali tidak bisa pakai alat apapun, karena memang di titik itu apa istilahnya ya, blank spot. Itu sudah tidak bisa. Pernah satu titik itu gagal, tetapi kita ulang, kita pindah ke kelurahan atau balai desa yang dekat. Alhamdulillah di situ lancar. Itu kendalanya itu sih, karena memang kunci perekaman itu di jaringan internet.
Oh, okay. Ya memang untuk merekam itu kan butuh jaringan internet itu ya Pak ya? Iya, karena kita ngupload data, bukan download ini. Ceritanya kalau jaringan internet itu biasanya di balai desa itu yang dibesarkan itu downloadnya Bu. Iya. Padahal kita butuhnya ya upload, itu yang kecil. Uploadnya memang biasanya kecil Pak ya, kalau di sinyal-sinyal itu ya. Tetapi di rapat koordinasi sebenarnya sudah kita sampaikan, besok ada satu rekaman supaya jaringan internet di desa itu uploadnya di up. Standarnya segini gitu Pak. Standarnya 10 Mbps. Oh, 10 Mbps. Ya, itu harusnya sudah kita sampaikan. Cuman kan mungkin memang kendala teknis lah yang menjadi. Tapi tidak pernah intinya semuanya sudah selesai. Yang kita jalankan semuanya walaupun mungkin diulang, walaupun mungkin agak lama sampai tengah malam, tapi insya Allah selesai. Oke, nah saya juga pengen tanya ke Bu Indun, pernah nggak Bu Indun ketika melakukan sebuah program yang itu kaitannya dengan aspirasi dari DPRD, cuman terhalang ternyata dari beberapa masyarakat, itu ada yang belum ber-KTP seperti itu Ibu? Ada nggak kalau Ibu Indun dulu pernah melakukan program seperti itu? Ya. Tergantung program yang kita lakukan. Biasanya kalau terutama masalah kesehatan masyarakat sekarang ini sudah menyadari bahwa dengan adanya BPJS mereka butuh KTP. Kemudian PKH mereka pasti mempunyai KTP, sehingga kesadaran masyarakat untuk membuat KTP ini sekarang relatif lebih banyak ya. Masyarakat sudah tidak jarang yang tidak punya KTP. Hanya saja mungkin kasus tertentu karena orang tua. Kemudian biasanya gini, mereka kalau mau rekam KTP orang tua karena jaraknya jauh dengan balai desa, karena jauh dengan kecamatan, nah sehingga oleh keluarganya merasa melu. Ini bang ribet ya atas minggu nama Bu. Ini bang ribet, ada balik desa, ada ya. Sembunjangnya sopo. Lah itu seperti itu. Nah inilah tugas Dukcapil dalam rangka untuk jemput bola ini termasuk itu juga. Tidak usah dalam rangka pemilu saja, tetapi orang-orang yang seperti itu, orang jompo ya, orang yang mereka sulit untuk melakukan perjalanan atau membebani keluarganya, ini penting untuk bisa dilakukan jemput bola juga. Di samping tadi mereka pemuda yang memang usianya 16 tahun supaya ikut pemilu, ini penting. Itu maksud saya. Tapi kalau saya satu persatu, kayaknya sekarang ini masyarakat sudah lebih paham lah dengan pentingnya KTP. Kalau memang pengalaman saya sebagai pada saat itu menjadi pantarlih Bu, untuk yang mendata pada saat untuk pemilu itu memang ternyata ada dari teman-teman yang masih muda pun itu sebenarnya usianya sudah 23 tahun Pak. Cuman memang karena nggak tahu informasi, karena memang lingkungannya itu dalam artian teman mainnya itu kayak nggak peduli sama yang namanya KTP seperti itu. Jadi memang sampai saat itu beberapa kali didata sama petugas pemutakhiran data pemilih itu beberapa kali ya pakainya ya ini belum ber-KTP, cuman ketika disuruh rekam KTP nggak datang seperti itu. Dan juga beberapa dari yang sepuh-sepuh itu ya memang belum ber-KTP seperti itu. Kalau misalkan pada saat itu aturannya harus ber-KTP, mungkin teman-teman yang sepuh dan juga yang yang tadi teman-teman muda itu mungkin tidak bisa datang ke TPS seperti itu. Cuman kan alhamdulillah aturannya kalau sudah ada di undangan dari KPU resmi itu bisa datang seperti itu. Saya juga pada situ sempat bingung, aduh kok nggak datang rekam KTP. Cuman pada akhirnya ada undangan tersendiri, jadi saya lega. Takutnya saya salah tugas gitu Pak. Nggak, seperti itu. Nah mungkin dari Ibu Indun kan dari pengalaman saya tadi, saya pengen ada nggak Ibu Indun itu pesan buat teman-teman yang anak-anak muda yang mungkin masih abai dengan kepentingan dokumen seperti itu, supaya ketika mendengar informasi ada perekaman ektp dan itu gratis ya Pak, tidak ada pungutan biaya, supaya mau datang dan nantinya pada saat pemilu atau pemilihan bupati itu bisa datang ke TPS. Ya, anak muda tentu harus lebih cerdas ya, harus lebih cerdas ya. Ini pemerintah desa juga harus proaktif menyapa masyarakatnya. Kalau dari Dukcapil sudah sampai ke tingkat desa, ini kan langkah yang sangat bagus sekali. Sehingga tinggal meneruskan saja
apalagi ada data siapa yang belum terekam, ini masih ada 6.862. Kalau di desa bisa didatangi kok, bisa didatangi atau diberitahu secara langsung oleh aparat yang ada di desa bahwa kamu ini besok ada rekam KTP, datang ke balai desa. Saya kira mereka juga butuh. Mereka naik motor juga, kadang mereka harus buat SIM. Nah ini kan buat SIM itu penting ya untuk harus punya KTP. Kalau anak muda itu biasanya motor dulu pertama. Ini yang dari SMA penting sehingga apalagi SMA sudah belum 11 tahun. Kalau kelas 2 ke kelas 3. Iya, kelas 2. Mungkin datanya bener apa ora, Pak? 6.000 kalau ngatus gak loro. Valid, Bu. Sekolah kita coba. Anak sekolah kita yang di SLTA coba kita berapa jumlah. Coba dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan juga ya. Berapa itu lulusan SLTA, kemudian kelas 2 yang sudah harus ber-KTP. Nah, ini saya kira kalau dari aparat desa mensosialisasikan kemudian langsung turun ke rumah pada anak yang bersangkutan kan ngerti ini siapa yang belum rekam KTP, sehingga mereka ya rekam semua, tidak ada yang ketinggalan. Ini kita harapkan lebih proaktif kembali. Di samping proaktif, masyarakatnya juga harus proaktif. Iya. Dan ada yang menarik, Bu, ternyata dari Disduk Capil ini ada tambahan program baru. Dan Disduk Capil itu membuat program yang namanya unit reaksi cepat dalam pembuatan dokumen KTP, gimana? Ya. Bisa diceritakan seperti apa, Pak? Jadi sebelum ke situ tadi menyambung sampaikan itu, di samping persiapan pilkada untuk rekaman KTP ini, kita juga melayani jemput bola di luar program persiapan pemilu. Kita juga sudah biasa rekaman ke sekolah. Langsung ke rumah. Oh, langsung ke rumah. Ke rumah itu. Jadi misalnya ada yang orang ke kita dari desa atau bahkan pernah dari masyarakat, ada yang lumpuh, ada yang sakit, itu tapi belum punya KTP, belum rekam. Nah kita langsung datang ke rumahnya. Ada juga pernah ODGJ. Oh, nah, ODGJ itu berarti wajib ber-KTP, Bang? Iya, kan syarat untuk kesehatan. Iya. Ya, jadi kan susah ya dibawa ke kecamatan atau ke dinas apalagi juga susah. Kita datangi langsung ke rumahnya. Nah, perkembangannya ternyata ada kondisi emergensi. Kondisi emergensi pernah ada masyarakat yang sakit, kemudian di rumah sakit, kondisi di IGD, kemudian ternyata setelah ditanyakan oleh pihak rumah sakit belum punya KTP, kita cek belum rekam. Padahal untuk tadi digunakan pelindung segera digunakan untuk administrasi urusan di rumah sakit. Nah akhirnya menghubungi kami, kemudian hari itu juga saat itu juga kita persiapan langsung kita kirim. Biasanya 2 orang saja untuk bawa alat rekam untuk langsung ke rumah sakit itu. Untuk kita lakukan perekaman, tetapi tentunya kami koordinasi dulu dengan pihak rumah sakit dengan kondisi pasien seperti ini, boleh nggak mau kita foto dan sebagainya, karena kan kondisinya kita nggak tahu dari sisi kesehatan. Ketika dari pihak rumah sakit tak boleh, ya udah kita rekaman agak susah nih dengan kondisi itu. Tapi alhamdulillah yang sudah pernah kita lakukan itu ya aman atau tidak ada kendala. Cuma setelah itu, ketika sudah KTP nanti sudah tercetak, sudah jadi, kita ngomong sama ke keluarga, nanti sudah sehat, insya Allah sehat, untuk melakukan foto ulang. Karena mungkin yang tadi, bahkan pernah Monsel itu masih pakai selang, pakai selang infus. Nah, ketika sudah jadi, nanti sudah siap untuk melakukan foto ulang di nanti. Itu kita fasilitasi seperti itu. Ini udah beberapa kali udah kondisi emergensi seperti ini di rumah sakit udah 3 kali. Kalau yang tadi ke rumah ada yang karena sakit lumpuh dan sebagainya, ODGJ itu kita beberapa waktu itu sudah berkali-kali untuk sebut pulang langsung ke rumah. Gitu. Berarti untuk unit reaksi cepat itu untuk keperluan mendesak, Pak? Untuk keperluan mendesak. Jadi tadi memang harus segera dibuatkan KTP, tapi ternyata belum rekam.
Tapi kuncinya memang belum rekam. Kadang kita cek dulu di datanya, ini sudah rekam atau belum. Kita tahu kalau ini belum rekam. Tapi kalau ternyata sudah rekam atau pernah punya KTP tapi rusak, itu kan nggak perlu kita data. Pihak keluarga cukup ke kami, kemudian kita cetakkan KTP. Nah, ini terutama belum rekam KTP, otomatis tidak bisa kita buatkan KTP. Insya Allah hari itu dihubungi kita, insya Allah hari itu kita. Oke, itu memang untuk dari teman-teman di Sukcapil siap Pak G. Kalau misalkan ada keperluan mendesak, ada yang namanya program unit reaksi cepat pembuatan dokumen seperti itu. Nah ini mungkin ada titipan pertanyaan dari teman-teman kru Pak. Misalnya kan kalau pada saat foto itu kan pas zaman SMA, itu masih fotonya masih culun gitu Pak. Kalau misalnya mau diganti boleh nggak Pak? Seperti itu Pak. Ya tentunya boleh ya. Boleh. Karena apalagi wajahnya mungkin sudah. Iya, beda. Karena sudah glow up Pak. Sekarang sudah glow up. Mau ganti foto gimana? Boleh nggak? Ada yang beberapa seperti itu Mas Reza. Ya. Terutama ya. Oh, itu Pak. Memang sekarang skincare, eman-eman skincare Pak. Sudah kami sampaikan. Iya. Sudah kami sampaikan. Mau di glowingnya kayak apa? Foto KTP tetap jadinya kayak resmi ya. Tidak bisa diedit. Iya. Carinya ya. Iya. Tetapi prinsip kalau dari kami itu kan identitas. Foto itu identitas. Kalau memang mungkin sudah lama banget kan kadang beda. Iya. Ada perbedaan lah itu kita fasilitasi. Kemudian ada lagi yang prioritas itu misalnya yang ibu perempuan itu tadinya belum berjilbab. Ada juga yang itu Pak. Ya. Takut dosa jariah boleh. Boleh seperti itu ya. Oh jadi memang banyak yang seperti itu Pak. Enggak banyak sih Mas Reza, tapi ada. Oh ya memang saya dengar dari teman-teman termasuk kru ini Pak yang di sini. Katanya minta ganti foto boleh nggak seperti itu? Oke, ternyata boleh ya Pak ya. Besok urus teman-teman ya. Yang mungkin foto KTP-nya agak buluk-buluk, tapi antri Pak ya, harus antri seperti itu. Jadi memang kita prinsip seperti ini kan. Ada pelayanan di kami itu. Kita yang penting satu hari itu jadi untuk KTP. Walaupun antrinya banyak. Seperti hari ini Jumat itu ya, masyarakat Kabupaten Pekalongan kan banyak yang libur. Padahal waktunya malah pendek. Ya saat kami selesai itu sholat Jumatan dulu tapi nggak ada. Nah, mungkin terakhir nih Bu Indun, harapan untuk teman-teman di Sukcapil dan juga program dari Jemput Bola EKTP ini yang juga dalam rangka menyukseskan pemilu kada, dan juga selain itu juga untuk supaya masyarakat Kabupaten Pekalongan semuanya baik laki-laki, perempuan dan semua kalangan itu bisa terdaftar resmi sebagai warga Kabupaten Pekalongan. Harapannya seperti apa Ibu? Terus lakukan ini ya, yang 6.862 itu dicari itu warganya di mana melalui kepala desa sehingga benar-benar nanti terekam semua. Kalau sudah ada datanya kan lebih mudah. Ini perlu kita harapkan, dan masyarakat kita juga diberikan pemahaman bahwa KTP itu sebagai dokumen warga negara. Kalau merasa sebagai warga negara Indonesia, merasa sebagai warga Pekalongan, ya dokumennya KTP. Ya. Hidup di Pekalongan itu KTP Pekalongan. Apa buktinya kamu warga Kabupaten Pekalongan? Untuk di mana di Jakarta, KTP-nya mana? Pekalongan itu ya. Dan seperti itu, sebagai dokumen ini penting sehingga harus dimiliki oleh semua warga Kabupaten Pekalongan. Apalagi kita gratis, ya, kemudian ada jemput bola. Nah, mumpung ada kesempatan itu, kita selesaikan. Harapan Dan dari Pak Ajit sendiri mungkin? Ya, himbuan kami bahwa oleh pemerintah pusat nantinya NIK itu akan menjadi dasar dari semua layanan. Jadi menjadi penting bahwa KTP, KK, dokumen yang lain itu begitu. Contoh, NPWP nantinya akan semuanya berganti menjadi NIK. Tidak menutup kemungkinan juga nanti apapun. Jadi dokumen kependudukan ini ke depan menjadi sangat penting semua layanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami harapkan masyarakat Kabupaten Pekalongan itu untuk langsung datang ketika minta pelayanan kependudukan, langsung datang ke
Dinas Dukcapil bisa. Di kecamatan juga ada operator kami. Bahkan di balai desa kelurahan itu sudah ada kerjasama dengan Dukcapil untuk memberikan pelayanan di desa. Masyarakat sebenarnya tidak perlu datang lagi ke kecamatan maupun dinas kecuali perekaman. Tapi untuk misalnya bikin akte kelahiran, akte kematian itu di desa bisa. Sudah bisa. Sudah kita buatkan aplikasi online dari petugas desa ke kami. Jadi syaratnya bawa ke desa, kemudian akan di entry atau di upload ke kami proses, kemudian kami kembalikan kalau sudah jadi ke desa bentuk file. Sehari bisa ya? Berapa menit bisa? Kalau lewat desa memang butuh waktu Bu. Ya karena banyak. Tetapi minimal masyarakat tidak harus menghabiskan waktu, tenaga maupun biaya untuk jauh-jauh datang. Bisa dibayarkan masyarakat itu anggaran. Mungkin dia habis biaya banyak loh. Iya, untuk transportnya. Untuk transport bensin. Mungkin yang buruh hari itu nggak kerja dia nggak dapat bayar hari itu. Belum kalau mampir ke warung. 5 menit ya. Untuk makan, ngopi gitu ya. Untuk mampir kemana? Itu kan habis biaya banyak. Nah ini kan gratis. Cukup ke desa, balai desa mengurus di situ. Memang butuh waktu sekitar 2-3 hari. Karena kami proses, kemudian kami kirim. Nah, dari konsumen nih. Karena proses itu Bu. Kalau datang langsung Bu, ya kan juga dari desanya butuh waktu input. Kemudian dikirim kami. Ya. Pinter input desa. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya kami mohon masyarakat untuk tidak melalui calon. Ya, banyak masih yang mungkin ya apa ya, mungkin nggak punya waktu, mungkin alasannya macam-macam lah. Itu kemudian menggunakan jasa. Ya itu kepentingan mereka. Memang di luar kami, padahal di kami itu sebenarnya gratis. Tetapi yang namanya melalui jasa kan mungkin kan ada biaya. Nah, ini kadang-kadang gini Bu, kami yang diadukan, ada pengaduan, kok katanya gratis ternyata bayar. Kemudian kami cek, kemarin aja ada, belum lama itu ada. Kemudian kita cek dengan siapa, dengan kemarin itu ngurusnya sama siapa. Ternyata sama si A. Si A itu di tempat kami tidak ada nama si A. Ternyata jasa. Seperti itu. Jadi termasuk ini yang kadang-kadang masyarakat belum paham. Ini mumpung ada kesempatan kami sampaikan. Ketika ada masyarakat yang posisi sudah di Kabupaten Pekalongan, tetapi dokumennya sebenarnya masih di luar Kabupaten Pekalongan. Ada yang di Papua, di Sumatera, ada yang di Kalimantan. Mau pindah ke sini, sementara dia nggak punya biaya untuk nyangkut di daerah asal. Itu tidak perlu kemudian balik lagi ke Papua minta lolosan lah biasanya ya. Tidak perlu, itu cukup datang ke kami, nanti kami yang bikin surat lewat e-office namanya, untuk nanti kita minta di daerah asal itu di Papua itu untuk datanya dicabut. Nah, kemudian dikirimkan ke kami surat keterangan pindahnya, kemudian kita buatkan KK dan KTP baru yang ada di Pekalongan. Nah, ini kadang, mohon maaf, dimanfaatkan oleh ya jasa lah, dimanfaatkan oleh jasa. Saya harus ke Papua, harus gini. Saya harus ke Jakarta. Naik kapalnya. Nah, yang benar kan Jakarta Bu. Orang Pekalongan yang merantau Jakarta. Jakarta. Habis dia gini untuk nyambut di sana. Nah itu pada kesempatan ini kami bahwa tidak perlu seperti itu. Ya sudah datang aja ke dinas kami, nanti kami yang uruskan. Nah itu memang SOP-nya beda Bu. Memang butuh waktu karena kami harus bikin surat ke kepala dinas Dukcapil di Jakarta misalnya. Gitu. Jadi harapan kami itu tadi sudah datang aja langsung ke tempat kami, insya Allah langsung kami layani selama persyaratan lengkap. Ya, selama persyaratan lengkap. Ada kemarin juga ada pengaduan beberapa penyeluruhan di medsos. Kok bikin cuman ganti status perkawinan kok ribet. Kami telusuri Bu bahwa teman operator. Ternyata
syarat surat nikah tidak dibawa. Karena untuk merubah status, ya dasarnya apa dong? Iya dong. Masa nggak ada surat nikahnya tuh ya? Nggak ada, dasarnya kami langsung mau main ganti. Di sistem pun sudah mengunci. Kalau tidak ada upload surat nikah, secara sistem tidak bisa dari belum kawin menjadi kawin. Jadi juga dijaga oleh sistem. Staf kami itu nggak bisa main-main. Misalnya di lobby, kemudian diedit itu, ya kalau nggak ngupload, ya nggak bisa. Jadi ya, selama persyaratan lengkap, insya Allah kita layani dan kita berupaya secepat mungkin untuk jadi. Terutama kalau di permohonan itu ada nulis alamat email. Ketika datang ke kami, kemudian kita proses, kalau sudah jadi, otomatis secara sistem terkirim ke emailnya. Jadi nggak perlu datang lagi ke dinas untuk ngambil. Cuman kan masih banyak warga yang nggak familiar dengan email. Tapi ya datang ke kami. Saya kira itu Mas. Baik, terima kasih Pak Ajit atas waktunya. Di tengah-tengah kesibukannya bisa menyempatkan di sini di Gerumpungan Bareng Dewan. Juga Ibu Indun, terima kasih atas waktu luangnya di Gerumpungan Bareng Dewan, dan pembahasan kita mengenai jemput bola yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Pekalongan sudah usai. Sebetulnya masih banyak yang pengen kita bahas ya, karena memang dari Disdukcapil ini programnya banyak sekali. Mungkin suatu saat nanti kita bisa ngobrol ya Pak di podcast di lain waktu seperti itu. Yang intinya adalah kita sebagai warga Kabupaten Pekalongan yang menjadi bukti bahwa kita adalah warga Kabupaten Pekalongan adalah ber-KTP. Oleh karena itu buat teman-teman yang belum ber-KTP, langsung saja untuk minimal merekam dulu, nanti untuk pencetakannya bisa menyusul seperti itu ya. Dan terima kasih, saya Reza dan juga kru yang bertugas pada episode hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di Gerumpungan Bareng Dewan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.